Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Lido Muhammad dengan NIM 2302 1050 1060 dari kelas Tekom B angkatan 2023. Di sini saya akan membawakan materi CPU scheduling dari kelompok 5. Definisi CPU scheduling. CPU scheduling adalah sebuah proses dalam sistem operasi yang mengatur urutan proses mana yang akan dieksekusi oleh CPU. Proses ini dilakukan agar CPU dapat digunakan secara optimal dan efisien, serta untuk memastikan semua proses mendapatkan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya. Peranan CPU scheduling: meningkatkan utilisasi CPU. CPU scheduling memastikan bahwa CPU tidak idle dan selalu ada proses yang siap untuk dieksekusi. Meningkatkan fairness. CPU scheduling memastikan semua proses mendapatkan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya dan tidak ada proses yang dibiarkan menunggu terlalu lama. Yang ketiga, meningkatkan response time. CPU scheduling dapat membantu meningkatkan response time sistem dengan memberikan prioritas kepada proses yang membutuhkan waktu respon cepat. Tujuan CPU scheduling: meningkatkan throughput, menyelesaikan sebanyak mungkin proses dalam waktu singkat. Meningkatkan fairness, memastikan semua proses mendapatkan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya. Mengurangi waktu tunggu, meminimalkan waktu yang dihabiskan proses menunggu untuk dieksekusi. Jenis algoritma scheduling. Terdapat beberapa jenis algoritma CPU scheduling, antara lain: pertama, FCFS, First Come First Serve. Algoritma ini mengeksekusi proses berdasarkan urutan kedatangannya. SJF, Shortest Job First. Algoritma ini mengeksekusi proses dengan durasi terpendek terlebih dahulu. RR, Round Robin. Ini memberikan waktu yang sama kepada setiap proses secara bergiliran. Priority scheduling. Algoritma ini mengeksekusi proses berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan. Algoritma multi-level QQ. Algoritma ini membagi proses ke dalam beberapa antrian dengan prioritas berbeda. FGFS, First Come First Serve. Cara kerja First Come First Serve. Algoritma First Come First Serve mengeksekusi proses berdasarkan urutan kedatangannya. Proses yang pertama kali datang ke CPU akan dieksekusi terlebih dahulu, dan proses yang datang kemudian harus menunggu sampai proses sebelumnya selesai. Kelebihan First Come First Serve dan kekurangan First Come First Serve. Kelebihan FCFS: sederhana dan mudah diimplementasikan. Algoritma FCFS mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua, fairness. Algoritma FCFS memastikan semua proses mendapatkan waktu yang sama untuk menyelesaikan tugasnya. Kekurangan FCFS: pertama itu waktu tunggu yang lama. Proses yang datang di belakang mungkin harus menunggu lama untuk dieksekusi. Yang kedua, tidak optimal. Algoritma FCFS tidak mempertimbangkan durasi proses, hingga proses yang disingkat mungkin harus menunggu lama di belakang proses yang panjang. Shortest Job First. Algoritma SJF memprioritaskan proses dengan durasi terpendek. Proses dengan durasi terpendek akan dieksekusi terlebih dahulu, dan proses dengan durasi lebih panjang harus menunggu. Kelebihan SJF dan kekurangan SJF. Kelebihan SJF: waktu tunggu yang lebih pendek. Algoritma SJF memastikan proses dengan durasi singkat dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat. Kedua, throughput yang lebih tinggi. Algoritma SJF dapat menyelesaikan lebih banyak proses dalam waktu singkat. Kekurangan SJF: intervention proses dengan durasi panjang mungkin tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi. Yang kedua, membutuhkan informasi durasi. Algoritma SJF membutuhkan informasi durasi proses yang mungkin tidak selalu tersedia. 3. Round Robin. Algoritma Round Robin memberikan waktu yang sama kepada setiap proses secara bergiliran. Setiap proses mendapatkan waktu yang disebut time quantum untuk dieksekusi. Jika proses belum selesai dalam waktu kuantum, proses tersebut akan dihentikan dan proses berikutnya akan dieksekusi. Kelebihan Round Robin dan kekurangan Round Robin. Kelebihan Round Robin: fairness. Algoritma Round Robin memastikan semua mendapatkan waktu yang sama untuk dieksekusi. Respon yang cepat. Algoritma Round Robin dapat memberikan respon yang cepat kepada semua proses. Kekurangan Round Robin: yang pertama, overhead. Algoritma Round Robin membutuhkan overhead untuk mengganti proses secara berkala. Kedua, starvation. Proses dengan durasi panjang
mungkin tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan tugasnya. Priority scheduling. Algoritma priority scheduling mengeksekusi proses berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan. Setiap proses memiliki prioritas, dan proses dengan prioritas lebih tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu. Penetapan prioritas. Pertama, prioritas dapat ditetapkan berdasarkan berbagai faktor seperti pertama, jenis proses. Proses sistem mungkin memiliki prioritas lebih tinggi daripada proses pengguna. Urgensi. Proses yang lebih urgent mungkin memiliki prioritas lebih tinggi. Tiga, kebutuhan sumber daya. Proses yang membutuhkan lebih banyak sumber daya mungkin memiliki prioritas lebih rendah. Kelebihan priority scheduling. Yang pertama, fleksibilitas. Algoritma priority scheduling memungkinkan pengguna untuk menentukan prioritas proses. Kedua, kinerja lebih baik. Algoritma priority scheduling dapat memberikan kinerja lebih baik untuk proses yang lebih penting. Kekurangan priority scheduling. Yang pertama, starvation. Proses dengan prioritas rendah mungkin tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi. Kesulitan dalam menentukan prioritas. Menentukan prioritas yang tepat untuk setiap proses bisa menjadi hal yang sulit. Algoritma multilevel QU. Struktur multilevel. Algoritma multilevel QU membagi proses ke dalam beberapa antrian dengan prioritas berbeda. Antrian dengan prioritas lebih tinggi akan dieksekusi terlebih dahulu. Cara kerja. Ketika sebuah proses baru datang, proses tersebut akan ditempatkan di antrian dengan prioritas yang sesuai. Jika antrian dengan prioritas tinggi kosong, proses dari antrian dengan prioritas berikutnya akan dieksekusi. Kelebihan dan kekurangan algoritma multilevel queue. Kelebihan. Yang pertama, mencegah starvation. Algoritma multilevel queue memastikan semua proses mendapatkan kesempatan untuk dieksekusi. Yang kedua, kinerja yang lebih baik. Algoritma multilevel queue dapat memberikan kinerja lebih baik untuk proses yang lebih penting. Kekurangan. Kompleksitas. Algoritma multilevel queue lebih kompleks daripada algoritma scheduling lainnya. Overhead. Algoritma multilevel queue membutuhkan overhead untuk mengelola antrian. Faktor-faktor pengaruh. Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi keefektifan algoritma CPU scheduling. Pertama, jumlah proses. Makin banyak proses yang ada, semakin kompleks proses scheduling. Kedua, jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan yang diproses atau CPU bound vs IO bound dapat mempengaruhi pilihan algoritma yang optimal. Yang ketiga, prioritas proses. Jika terdapat proses dengan prioritas tinggi, algoritma scheduling harus dapat mempertimbangkannya. Waktu respon yang diinginkan. Algoritma scheduling harus dapat memiliki proses yang dapat menyelesaikan tugasnya dengan cepat jika diperlukan. Baik, mungkin itu saja yang sempat materi yang sempat saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.